Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya B Project dan selamat bertemu lagi bersama saya Budi alias Yudi. Pada video kali ini saya akan menyebutkan tanaman apa saja sih yang bisa kita tanam dengan modal sedikit tapi menghasilkan uang. Saya tidak menjanjikan ya, tidak bisa menjanjikan tanaman ini bisa menghasilkan uang banyak. Karena ini termasuk tanaman yang uh, bisa dibilang ada sih yang beli tapi nggak terlalu banyak gitu. Bisa kita nanti tanam banyak kan, walaupun harga mahal. Tidak semua pengepul mengambil sayur jenis ini ya teman-teman. Nah, salah satunya ya yang pertama adalah tanaman buncis. Buncis ini termasuk mudah ditanam, gampang, nggak gampang kena penyakit ya. Buncis dari kita tanam mulai dari biji di lahan terbuka. Setelah kita tanam, hanya menjaga supaya tidak dimakan ulat aja, dia nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak penyakit kalau untuk tanaman buncis ini. Udah gitu, buncis tidak terlalu banyak memerlukan pupuk. Kalau untuk kita tanam 1 kilo itu ya, buncis kita tanam 1 kilo, pupuk 5 kilo itu udah cukup kalau untuk buncis. Yang kedua adalah sayur botol atau pakcoy ya. Kalau di daerah saya sini bilangnya sayur botol, tapi kalau di daerah teman-teman masing-masing mungkin namanya lain ya. Kita sebutkan aja di apanya, dia biasa disebut pakcoy, sayur pakcoy. Nah, kalau ini lebih mudah lagi kita tanam nih teman-teman. Untuk menanamnya kita cukup memerlukan lahan sedikit ya, nggak terlalu banyak, karena ini juga nggak terlalu banyak benadanya. Jadi tapi dijamin lancar, karena tanaman pakcoy ini bisa dibilang bisa panen di usia 28 hari, 30 hari. Saya lihat dari bungkusnya kemarin ya, waktu nanam dia bisa 25 hari panen kalau pas kita merawatnya ya. Kita hanya memerlukan lahan kurang lebihnya 1 rantai gitu aja ya. Pertama kita semai bibitnya, kemudian setelah tumbuh kita pindahkan ke lahan yang sudah disediakan atau kita persiapkan terlebih dahulu, yang dibentuk bedengan ya. Kemudian yang sudah disemai tadi kita pindahkan ke bedengannya, kita rawat, kita cor supaya bisa sesuai ya sama yang ada di keterangan yang ada di bungkusnya, 25 hari bisa panen ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sayur pahit. Sayur pahit mungkin teman-teman banyak yang tahu juga ya untuk tanaman ini. Kalau untuk sayur pahit sama juga, ini usianya sama sayur botol, termasuk cepat panen ya, cepat juga menghasilkan uang. Caranya sama juga seperti sayur pahit tadi ya, sayur botol tadi. Kita semai, setelah tumbuh kita pindahkan ke bedengan, kita hanya memompa seminggu sekali. Kemudian kalau bila perlu kita cor atau pupuk ya, tapi biasanya dicor aja itu sudah cukup. 1 bulan 1,5 bulan udah bisa panen untuk sayur pahit. Udah gitu yang keempat, iya ya, keempat. Tadi yang pertama buncis, yang kedua sayur botol atau pakcoy, yang ketiga sayur pahit. Nah, sekarang yang keempat ini adalah sayur putih ya. Sayur putih atau biasa disebutnya sawi debok. Kalau di sini bilangnya sawi debok ya. Sayur putih mungkin teman-teman tahu. Dia bentuknya lonjong panjang ya, dan bentuk daunnya agak keriting.
itu kami bilang sawi debok atau sayur putih. Nah itu pun lumayan juga, itu tanaman cukup menjanjikan ya. Kadang-kadang harganya bisa mencapai 5.000 per kilogram itu. Itu untuk menanamnya hampir sama dengan kita menanam kol atau kubis. Kita semai dulu, setelah tumbuh kita siapkan lahannya. Tapi kalau sayur putih ini dia agak memerlukan perhatian yang khusus ya teman-teman, karena dia lumayan banyak hamanya, terutama ulat ya. Ulat sering bersarang di dalamnya setelah dia mulai membungkus atau membulat ya. Setelah sayur putih atau sawi debok, ada lagi yaitu kol atau kubis. Nah kubis ini baru kita bisa tanam lebar, itu mungkin banyak itu yang apa ya teman-teman. Soalnya untuk kubis pemasarannya cukup luas. Jadi kita menanam 1 hektar mau sampai 2 hektar itu misi banyak. Karena itu di daerah saya sistem penanamannya itu pembeliannya itu sistem borong ya teman-teman. Misal kita tanam sekitar 1 hektar lah, 25.000 batang. Sudah kita rawat dengan bagus ya, kita pompa, kita pupuk. Kira-kira dilihat sudah mulai bisa dipotong, nanti itu ditaksir sama mereka ya. Dilihat per batangnya dia mungkin itu tidak setara ya, ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo satu batang, ada juga yang 1,5 kilo. Kira-kira dilihat nanti rata-rata 2 kilo per batang, itu bisa dipukul rata gitulah. Itu nanti sistem borong kalau kol kita tanam ya teman-teman. Nah mungkin itu saja ya untuk tanaman yang menurut saya cepat menghasilkan uang, tapi tidak juga menjanjikan uang banyak ya teman-teman. Karena untuk harga pemasaran ini kadang naik turun seperti tensi. Bisa waktu kita tanam harganya, kita waktu tanam kan ada orang jual harganya lumayan tinggi, contohnya 3.000. Nah setelah kita panen nanti mau itu turun entah 2,5, 2.000, 1.500, bahkan bisa juga tidak laku teman-teman. Nah jadi semua itu memiliki resiko tersendiri ya teman-teman. Jadi mungkin bila teman-teman semua ada yang ingin berinisiatif untuk berkebun, kalau untuk kecil-kecilan saya rekomendasikan ya tanaman yang saya rekomendasikan tadi ya. Yang pertama buncis, kedua sayur pakcoy, yang ketiga sayur pahit, yang keempat sayur sawi putih ya, sawi debok, dan yang kelima tadi kubis. Itu untuk lahan-lahan kecil itu cukup rekomendasi ya teman-teman. Kalau untuk lahan lebar ya hanya kubis saja ya. Karena kalau sayur yang tadi selain kubis tadi ya, kalau kita tanam lebar mau nanti itu hasilnya banyak, melimpah, tapi tidak semua pengepul mengambil barang tersebut ya teman-teman, kecuali kubis atau kol. Karena kalau kol ini pemasarannya cukup luas. Kalau contohnya buncis lah, buncis kita tanam lah itu nanti sampai 1 hektar lah, kita bilang 1 hektar untuk buncis ya. Memang mungkin bisa dibilang menjanjikan sih untuk uangnya, tapi ujung-ujungnya kita repot teman-teman, terutama di tenaga. Karena untuk mengutip buncis lahan segitu lebar 1 hektar itu membutuhkan tenaga yang banyak, dan juga buah buncis itu bukan sedikit. Paling enggaknya itu kalau 1 hektar tuh berapa ya, pokoknya banyak lah.
setelah panen 1 hektar itu nanti kita bingung mau menjualnya kemana, karena kalau sistem buncis ini dia pemasarannya tidak cukup luas teman-teman, karena apa ya penyebabnya, apa ya, pemasarannya kurang luas, saya pun tidak tahu. Pokoknya itu teman-teman. Sayur-sayur yang ketiga tadi pun gitu juga, pakcoy, sayur pahit, dan sawi debok tadi gitu juga tidak direkomendasikan menanam banyak ya. Tapi kalau lahan-lahan 5 rantai gitu bisa juga kita rekomendasikan. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya hari ini. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.